Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video kali ini gue pengen bahas suatu keyboard yang sebenarnya gue telat punyanya. Jadi kayaknya hype-nya tuh udah abis. Cuman tetap salah satu keyboard brand lokal alias brand Indonesia yang worth the price banget sih. Nah, keyboardnya itu adalah Noir N1 V3. Jadi keyboard ini dikirimin ke gua oleh pihak Noir untuk gua review dan juga gua modding. Cuman kayaknya karena udah banyak banget yang review keyboard ini, gue yakin banget tuh di YouTube pasti udah banyak banget review Noir N1 V3. Jadi gua di video ini tuh bakal cuma ngasih brief summary aja tentang keyboard ini, dan habis itu kita langsung masuk aja ke modifikasinya. Nah, Noir N1 V3 ini adalah keyboard mechanical dengan form factor 65% yang memiliki bodi plastik dan plate metal. Dia juga memiliki 3 macam konektivitas dari wired USB-C, wireless dongle 2.4 GHz, dan Bluetooth 5.0. Keyboard ini juga memiliki PCB hot swap 5 pin north facing yang memungkinkan kalian untuk gonta-ganti switch di keyboard ini seenak jidat. Nah, di revisi ketiga dari Noir N1 ini, keyboard ini udah dilengkapin case foam dan juga plate foam bawahan, jadi harusnya dari dampening medianya sih udah aman. Nah, untuk switch bawaan yang gue dapet di keyboard ini adalah switch Gateron Yellow KS9. Jadi harusnya dari bawaannya aja itu udah enak banget untuk dipakai langsung out of the box gitu ya. Udah smooth, gak perlu dilubing-lubing lagi. Tapi it's okay kalau misalnya mau dilub juga. Jadi memang out of the box keyboard ini, si Noir N1 V3 ini udah enak banget. Sebenernya tuh dia itu udah bisa langsung pakai gitu. Dibuka dari boxnya itu bisa langsung pakai, bisa lo bawa-bawa sebagai secondary driver lu kemana-mana karena dia wireless kan ya. Bener-bener pokoknya tuh keyboard ini udah menyerupai keyboard yang bener-bener siap pakai aja gitu, udah nggak perlu diotak-atik sama sekali. Cuman ya karena kita semua freak ya di hobi ini, setiap ngeliat keyboard bawaannya pengen modif terus, jadi ya bakal gue modif keyboard ya. Nah, waktu dibongkar keyboardnya ada beberapa hal yang menurut gue menarik banget dari sisi manufacturingnya. Yang pertama adalah stabilizersnya. Di sini bisa dilihat kalau stabilizersnya itu udah ada percobaan factory looping, yang sebenarnya sih udah lumayan, tapi tetap aja bakal gue loop ulang biar lebih tebal aja loopnya. Dia bagian bawah stabilizersnya juga udah rata, jadinya nggak perlu dipotong-potong lagi. Nah, yang kedua tuh bagian plate-nya. Di sini ternyata plate sama PCB-nya itu nggak cuma disatuin pakai switch doang, tapi ternyata standoff-nya juga. Ya sebenarnya ini bukan hal yang nggak biasa sih, cuman keren aja lihat fiturnya di keyboard OEM gitu. Untuk foam bawaannya, si plate foamnya itu dibikin kecil gitu cuttingannya. Sebenarnya gue kurang ngerti dan kurang yakin biar apa dipotong kayak gini, tapi seenggaknya udah adalah dari bawaan. Case foamnya juga dibolongin bagian tengahnya untuk space buat baterai keyboardnya. Wajar ya, karena emang keyboard ini keyboard wireless gitu. Keberadaan baterainya juga ngebuat keyboardnya itu seolah-olah jadi lebih berat. Nah, kita masuk ke proses modifikasinya. Di sini gue nggak neko-neko sama sekali ya, karena dari bawahnya aja udah lumayan banget keyboard ini. Jadi di sini gue cuma ganti switch sama keycaps saja. Bukan berarti switch sama keycaps bawaannya jelek ya. Switch Gateron Yellow sama keycaps bawaannya enak kok. Bahkan menurut gue, keycaps bawaannya Noir N1 V3 ini adalah keycaps OEM profile terbaik yang pernah gue coba dari semua keyboard OEM yang pernah gue coba. Oh iya, tadi gue juga bilang kalau stabilizersnya gue loop ulang, tapi yang gue loop ulang cuma bagian wire doang. Di sini gue loop wire-nya dengan Kelowna XHT BDZ. Nah, untuk switch yang gue pakai di sini gue memutuskan untuk memakai switch Ultimo Red Panda, switch tactile dari lini terbaru switch Ultimo. Sumpah ya, switch Ultimo Red Panda ini menurut gue switch tactile terenak yang pernah gue coba. Stoknya aja tuh dia udah nggak ada lift pingnya. Dan lift ping itu tuh biasanya udah jadi penyakit switch tactile mahal sekalipun gitu. Nah, buat kalian yang tertarik juga untuk nyobain switch Ultimo baru ini, bisa langsung aja beli di MKID ya, beli di Mechanical Keyboards Indonesia yang ada linknya di bawah. Dia itu ada Ultimo Crystal, ada Red Panda, Yellow Silver, Lime, dan juga Honey Peach. Harganya juga murah banget kok, cuma 4.500 per switchnya untuk yang lini normal switches, dan 4.800 per switchnya untuk yang lini silent. Kalau favorit gue pribadi sih yang Ultimo Red Panda untuk tactile ya, dan Ultimo Crystal untuk linearnya. Langsung aja ya, cekidot, link bakal di deskripsi boy, let's go! Nah, untuk switch Ultimo Red Pandanya, di sini gue loop dengan Triobosis 3204 dan juga Kratox 105 di bagian springnya, seperti biasa. Nah, kalau udah dipasang semua switchnya, tinggal di reassemble lagi semua parts keyboardnya deh. Seperti biasa kalau gue pakai keyboard yang tray mount, skrup bagian tengahnya nggak gue skrup supaya ngasih kesan typing feel yang lebih soft di bagian alfasnya. Nah, untuk keycapsnya, di sini gue pakai SE Laser. SE Laser ini keycaps berprofil SE yang terbuat dari ABS dan juga udah double shot. Tapi sayangnya, karena ini kitnya cuma 65% yang berblocker, jadinya gue kekurangan keycaps di bagian kanan spasi. Jadi di sini gue siasatin dengan pasang F sama J-nya homing row dan Artisan Stormtrooper gue. Ya sekali-sekali unik dikit lah naruh Artisan di bawah.
Dan jadi deh Noir N1 V3 yang udah dimodif. Menurut gue keyboard ini tuh nggak dimodif pun udah enak banget dipakai. Jadi kalau misalnya dimodif sesuai selera kalian masing-masing, pasti lebih enak lagi sih dari segi feel dan soundnya. Menurut gue tuh kombinasi antara SA Profile Keycaps dan juga Swiss Automo Red Panda itu bener-bener fun banget. Dia tuh ngasih gue typing feel yang fun gitu, jadi nggak ngebosenin sama sekali. Dimana gue ngetiknya itu profile keycapsnya tinggi-tinggi dan juga ada tactile bump yang lumayan nendang juga dari Swiss Automo Red Pandanya. Bener-bener nggak bikin ngebosenin banget dan ngasih gue a breath of fresh air karena gue tuh udah bosen banget sama Swiss Linear gitu ya, kayak walaupun udah smooth juga tapi gue tuh bosen sebenarnya. Jadi ya Automo Red Panda ini adalah sebuah breath of fresh air banget buat gue. Dan juga si Noir N1 V3 ini udah gue pakai bolak-balik, udah gue bawa ke kantor gue, dan di kantor juga bener-bener nggak ada kendala sama sekali dari konektivitasnya, maupun itu yang 2.4 GHz ataupun yang Bluetooth 5.0 gitu. Nggak ada kayak DJ-DJ sendiri, nggak ada interference dan lain sebagainya. Overall sih gue puas banget sama keyboard Noir N1 V3 ini, terlepas dia itu udah dimodif atau belum. So sekali lagi terima kasih banyak kepada pihak Noir yang sudah berbaik hati mengirimkan keyboard Noir N1 V3 ini buat gue. Modsnya nih, modsnya. Toki banget, toki. Oke, itu dia video sedikit review tentang Noir N1 V3 dan juga modifikasinya. Semoga kalian suka video ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nyalain notification-nya juga di loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Untuk semua link pembelian dari Noir sampai Swiss Automo Red Panda dan Mechanical Keyboards Indonesia, semuanya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi gue check it out aja.
Kalau misalnya kalian juga pengen ngobrol-ngobrol sama gue, langsung aja join Discord yang udah gue taruh linknya di bawah. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya yang udah menonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.